warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita untuk kita menyatakan kebaikan Tuhan pagi-pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah di pagi hari ini. Namun sebelumnya berikan salam kanan kirimu. Engkau luar biasa pagi hari ini. Tetap setia, tetap semangat. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, untuk kasih setia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk kemurahan demi kemurahan, perkenanan-Mu atas hidup kami sampai detik ini Tuhan. Kami berkumpul memuji menyembah-Mu ya Tuhanku, sebab kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami, nyanyian kami Tuhan. Cinta kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa. Mari warga kerajaan-Nya lah. Kau mulia, terima kasih Tuhan. Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kau segalanya, Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu,
Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Sungguh Allah kita dahsyat dan ajaib. Katakan haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kemenangan ada dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Woo. Oh, 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 oh. Woo. Come on, say. Oh,
Sama-sama kita nyanyikan ya. Oh, yeah, oh, oh, yeah, oh. One more time. Oh, yeah, oh, oh, yeah, oh. Hallelujah. Woo. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari bangkit kerajaan, nyatakan bersama. Rohku, Roh Kudus membakar setiap kami. Yes. Naikkan pujian mujizat. One, two, three. Rasamu. Ku nyanyi, oh yeah, oh, oh, yeah, oh. Tercurah. Amin. Ku nyanyi, oh yeah, oh, oh, yeah. Keajaiban terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, keajaiban-Mu terjadi. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom buat semua warga kerajaan yang menyambut kedatangan Sang Raja pertama kali sebagai anak domba Allah. Anak domba Paskah kita, Kristus yang telah dipersembahkan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah direncanakan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya melayani Tuhan 46 tahun. It means paling sedikit saya membaca Alkitab 40 kali ya, paling sedikit. Atau merayakan Natal sudah tak terhitung. Tetapi pada waktu saya membaca kembali narasi dalam Lukas pasal kedua, ketika gembala-gembala sederhana, marketplace ini, gembala-gembala sederhana, mereka bukan tokoh utama. Mereka cuma menjaga domba-domba yang dipersiapkan buat korban di bait Allah. Tetapi Tuhan itu tidak melihat pangkat. Tuhan memilih yang paling rendah untuk ditinggikan. Seperti nyanyian Maria yang saya ajarkan minggu yang lalu. Tetapi yang menarik di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang 16, and they came with haste and found Mary. Sebelumnya dikatakan begini, mari kita melihat perkara ini. Perkara ini di dalam bahasa aslinya menarik sekali. Saya baru lihat rema. Marilah kita melihat rema ini yang dinyatakan pada kami. Rema apa? Ini disampaikan oleh malaikat, tetapi juga Sang Logos dan Sang Rema. Saya percaya ada orang tidak membedakan antara Logos dan Rema, tapi dikatakan pakai iman datang oleh Rema akan firman Allah. Yesus adalah Sang Logos itu dan Sang Rema. Mereka mendapatkan pewahyuan bahwa yang datang ini adalah the Lord God Adonai, the Lord Yahweh, dan seorang deliverer, seorang juru selamat. Saya kaget melihat itu. Kenapa disembunyikannya? Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita menerima firman Allah, anggap itu bukan pengetahuan. Sebagai contoh, para ahli Taurat sangat mengerti kapan Kristus datang, bagaimana dia akan datang, dengan cara apa, bahkan di kota mana, yang cuma jarak 5 km, paling jauh 6 km dari Yerusalem. Mereka menantikan kedatangan Mesias, tetapi ketika Mesias datang, mereka luput. Kalau itu saudaraku, hari ini saya mau sampaikan, ketahuilah bahwa this is not just a jingle bell atau mommy kissing Santa Claus, but it's about Rema. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya sendiri, bayangkan, saya sedang membaca narasi ini ratusan kali mungkin. Karena seperti contoh kalau perayaan Natal, hampir satu hari satu kota. Bayangkan, semuanya merayakan Natal. Tetapi saya melihat di sini, marilah kita melihat rema ini betul-betul ada. Dan akibatnya, akibat orang menerima rema, firman Allah berkata, mereka sangat bersuka cita dan kembali sambil bersorak-sorai.
para gembala yang sederhana, kepala keluarga, atau hamba-hamba Tuhan, atau siapapun Anda, kecil maupun besar, let us rejoice for this not only holiday season, but kingly season. Karena kita akan merayakan yang kedua. Kalau yang pertama digenapi sampai titik komanya, ratusan nubuatan sudah digenapi. Juga yang kedua lebih banyak lagi nubuatan. Dan kalau kita melihat sebentar lagi perang Gog Magog, kita akan melihat God versus Gog. Tentu saja Tuhan yang menang. Tuhan memberkati kita. Selamat menantikan kedatangan Tuhan. Belajar seperti gembala, mencari bahwa rema itu benar-benar ada. Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Terimalah iman karena pendengaran akan rema Kristus. In Jesus name. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Ajar kami untuk taat dan setia sampai pada akhirnya. Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup.
Makasih Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. amin. Dapati aku tetap setia. Kau dapati taat dan setia. Terima kasih Bapa. Tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Engkau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu nyata bagi kami. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Raja kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan nyanyian cinta bagi Dia, sebab Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah ada habisnya bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ini merupakan komitmen kami Tuhan. Kami mau tetap berjuang sampai akhirnya. Dan Kau dapati kami tetap setia. Karena kami tahu Tuhan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Dan kami mau memberikan diri kami, hidup kami, komitmen kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi, kami mau tetap jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Butuh urapan-Mu Roh Kudus untuk membuat kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dan mampu untuk melakukan, sehingga lewat ketaatan kami terhadap firman-Mu, hati Tuhan disukakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa, kami bersyukur dan berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, ada berapa banyak saudara yang percaya bahwa Yesus segera datang? Bisa lambaikan tangan. Ya, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus segera datang. Jadi posisi kita sekarang adalah sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Kedatangan yang pertama sebagai juru selamat, kedatangan yang kedua adalah sebagai hakim yang adil. Nah karena itu saudara kasih Tuhan, sebagaimana umumnya kita kalau di bulan Desember, kita tinggal di Bali, itu seringkali kedatangan tamu. Ya, nah kalau tamu yang akan datang ke tempat kita, pasti kita sebagai tuan rumah mempersiapkan. Apakah kamarnya, nanti kita mau ajak jalan-jalan kemana, kita persiapkan. Nah saudaraku ya, mungkin kamar yang rencananya kita akan pakai untuk tamu itu menginap, kita rapikan, ganti spraynya, kalau temboknya kotor kita rapikan. Nah begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya, waktu kita menantikan Tuhan, persiapan apa? Karenanya tema bulanan kita di dalam bulan Desember ini adalah living a life of readiness. Ya, tema Desember ini saudaraku. Ya kan kita setiap bulan ada temanya yang baru. Living a life of readiness. Ya, menghidupi kehidupan yang siap siaga. Kenapa siap siaga? Tidak ada orang yang tahu kapan tepatnya, pastinya, saatnya Yesus datang. Tetapi dia pasti datang. Nah karenanya saudaraku yang kasih Tuhan, kesiapan apa yang perlu saudara dan saya kerjakan? Di dunia ini ada satu gunung yang sangat tinggi, tertinggi di dunia, namanya Mount Everest. Ya, dulu beratus orang, mungkin beribu orang gagal untuk menaklukkannya. Padahal gunung tidak pernah memilih siapa-siapa yang dia izinkan untuk menaklukkan. Ya, sudah begitu banyak orang gagal menaklukkan. Sampai satu hari ada seorang yang bernama Edmund Hillary. Saya sampai catat tanggalnya 29 Mei 1953. Ya,
1953 Edmund Hillary menaklukkan gunung tertinggi Mount Everest. Mungkin banyak orang yang gagal sebelumnya juga rindu untuk menjadi penakluk gunung itu. Tetapi kurang persiapan. Edmund Hillary mempersiapkan secara fisik, dia persiapkan. Lalu kemudian bahan makanan yang dipersiapkan sebagai apa yang akan dikonsumsi sepanjang perjalanan pendakian dia persiapkan. Dia mempersiapkan tabung oksigen karena dia makin tinggi tempat oksigen makin tipis. Kenapa dia bisa persiapkan? Dia belajar daripada kegagalan-kegagalan pendaki sebelumnya. Kalau saudara mau sukses dalam hidup ini, jangan cuma belajar dari orang sukses saja. Belajar dari orang gagal, sehingga lewat kegagalan orang itu saudara tidak perlu melakukan kegagalan dulu baru belajar. Ya, seringkali saudara, ya pengalaman adalah guru yang terbaik. Sebaiknya kita nggak perlu ngalamin. Ya, kita cukup belajar dari orang lain. Cuma seringkali kan kita tidak mau belajar. Dan saya bayangkan Edmund Hillary sebelum dia bisa menaklukkan gunung tertinggi di dunia, dia harus bisa menaklukkan dirinya sendiri. Pikirannya mungkin berkata, udah model kamu kok menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Udah ratusan orang lebih hebat dari kamu, badannya lebih gede dari kamu, fasilitasnya lengkap dari kamu. Gagal kok kamu mau? Ya, jangan-jangan kamu nanti mati di perjalanan. Udahlah buang-buang waktu, bikin capek aja. Mungkin perkataan dalam pikirannya seperti itu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, saya mau ingatkan, seringkali pikiran kita, diri kita menghambat kita untuk melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sebelum dia bisa menaklukkan gunung, dia taklukkan diri kita. Seringkali musuh terbesar itu bukan orang lain, ya bukan kondisi, bukan keadaan, tetapi pikiran kita. Karenanya kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya. Terambil dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami kelelahan, ya bukan secara fisik, mungkin pikiran, hati kita, ya, dan kemudian semangat kita sudah mulai hilang. Kita bisa ngomong pada teman kita, tetap semangat. Mungkin kita saja sudah kehilangan semangat, kita terus akan mengizinkan kekuatan Tuhan mengalir. 30, orang-orang muda, ya, yang harusnya staminanya kuat, fisiknya kuat, menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna yang tidak mungkin jatuh tersandung karena dia kalau tersandung pun tidak akan jatuh. Tetapi di sini dikatakan teruna-teruna yang jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari ayat ini bisa dijelaskan bahwa saudaraku, waktu saudara menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, bukan menantikan pertolongan orang, bukan menantikan belas kasihan orang, bukan menunggu nasibnya baik, bukan menunggu Tuhan buka jalan. Ya, seringkali yang kita tunggu adalah berkat Tuhan, bukan menantikan Tuhan. Dan ayat ini berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan mujizat Tuhan, bukan menanti-nantikan berkat Tuhan, bukan menantikan pertolongan Tuhan, tapi menantikan Tuhan sendiri. Jadi biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini kita semua belajar untuk kembali kepada fokus utama kita, bukan berkatnya, tetapi sang sumber berkat yaitu Tuhan sendiri. Nah, orang yang seperti itu akan dapat kekuatan yang baru. Di sini digambarkan seperti Raja Wali. Raja Wali itu waktu di udara saudaraku, dua tindakan yang dia kerjakan. Dia terbang waktu dia mengepakkan sayap dan dia melayang. Waktu dia melayang dia sepertinya sayapnya tidak dikepakkan, cukup dibentangkan saja. Tapi dia tidak jatuh, kenapa? Karena udara yang mengangkat dia tinggi.
itu gambaran daripada hidup kita. Waktu terbang itu gambaran daripada aktivitas kita. Kita bekerja, kita mencari uang, kita melakukan tugas kita di dunia ini, ya, melakukannya dengan rajin, dengan jujur, betul. Tetapi tidak selalu terbang. Ada saatnya dia cuma melayang. Gambaran daripada hidup kita. Seolah-olah kita tidak lakukan aktivitas. Waktu saudara beribadah seperti saat ini. Waktu saudara berdoa seperti kita tinggalkan kesibukan rutin kita. Kita melayang. Tapi gak jatuh kan? Bahkan dibawa terbang lebih tinggi lagi. Artinya gambaran waktu saudara ada dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara hidup di dalam pujian dan penyembahan. Waktu saudara hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, orang yang menyenangkan hati Tuhan bukan orang yang rajin berdoa loh. Meskipun doa itu perlu. Orang yang menyenangkan Tuhan bukan orang yang aktif di gereja. Meskipun pelayanan gereja itu perlu. Ya, orang yang menyenangkan Tuhan bukan memberikan perpuluhan terbesar. Meskipun mengembalikan perpuluhan itu adalah sebuah kewajiban. Orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang taat melakukan perintahnya. Amin. Orang yang taat melakukan perintahnya. Saya coba merenungkan, ada seorang yang luar biasa di Alkitab. Bahkan Yesus saja menyebutnya putra Daud. Daud itu saudaraku pernah berzinah dengan Batseba. Bahkan Daud merencanakan yang buruk. Sudah menjinahi Batseba, dia merencanakan untuk membunuh Uria. Bukan dengan tangannya. Dengan tangan orang lain. Gimana caranya? Uria ditempatkan di medan tempur. Ditaruh paling depan. Supaya apa? Mati terbunuh. Kalau mati terbunuh, Daud merasa itu bukan salah saya loh. Kan musuh yang membunuh dia. Tetapi orang seperti Daud ini tetap disayang oleh Tuhan. Saya perhatikan, Daud tidak pernah minta-minta, selalu tinggikan Tuhan. Engkau gunung batuku, engkau kekuatanku, engkau dahsyat dan luar. Jadi saudara kasih Tuhan, belajarlah dalam hidup ini saudara kasih Tuhan. Kita selalu meninggikan Tuhan. Lewat perkataan saudara, lewat sikap saudara, lewat waktu saudara sedang melayani pembeli, saudara sedang ketemu dengan customer, saudara beraktivitas apapun juga. Biarlah hidup kita mempermuliakan dan menyenangkan Tuhan. Dan itu yang akan menggerakkan hati Tuhan. Menggerakkan orang lain untuk memberkati dan menolong saudara. Haleluya saudaraku. Nah karenanya kita lihat di sini sesuatu yang kita bisa belajar. Diberi kekuatan yang baru untuk menyadari. Kata penting dalam hidup ini menyadari. Katakan bersama saya menyadari. Saudara mau marahin anak saudara yang salah, kalau dia belum menyadari tidak akan berubah. Saudara mau marahi karyawan saudara yang malas, yang tidak jujur, kalau belum sampai ke titik menyadari tidak akan berubah. Ya, nanti kalau kamu seperti ini lagi bulan depan, saya minta kamu ajukan loh surat pengunduran diri. Saya nggak bisa pakai kamu. Sebelum sampai kepada titik menyadari, orang tidak bisa berubah. Termasuk orang tidak akan bertobat sebelum dia menyadari. Termasuk saudara datang ke gereja dengar firman Tuhan, bermacam-macam pembicara di tempat ini. Kalau saudara dengar firman Tuhan dan tidak menyadari, saudara pulang, datang lagi, pulang, ya biasa gitu-gitu aja. Ya, sampai ke satu titik harus menyadari. Nah setelah menyadari baru butuh komitmen. Nah kita akan belajar tentang beberapa hal pagi hari ini. Kekuatan baru untuk menyadari dan bertindak. Nggak cukup menyadari saja, butuh bertindak ya atas jenis pergumulan. Yang pertama, pergumulan itu adalah ujian Tuhan. Ya, ujian Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menguji itu dengan hal yang paling saudara sayangi. Contohnya Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Anak yang dinanti-nantikan, anak yang diberikan karena kasih Tuhan kepada Abraham, disuruh mempersembahkan.
Kalau hari-hari ini sepertinya apa yang saudara sayangi, apa yang saudara harapkan, apa yang saudara sukai, apa yang saudara jaga betul, disuruh mempersembahkan. Orang ujian itu yang ada dalam pikirannya adalah aku harus lulus. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, namanya orang ujian itu harus lulus. Dan waktu orang mengerjakan kertas ujian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan coba dia tidak bisa jawab, nggak tahu apa ini maksudnya, apa ini jawabannya, dia nggak ngerti. Dan dia angkat tangan tanya sama guru penjaga ujian, pasti tidak akan pernah dijawab. Jadi kalau hari ini saudara sedang ada dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam masalah, dan saudara berseru kepada Tuhan seolah-olah Tuhan diam saja, jangan-jangan saudara sedang ujian. Amin saudaraku. Jangan-jangan hal ini diizinkan untuk saudara menghadapi ujian supaya lulus. Itu yang pertama, ujian. Yang kedua, serangan iblis. Ya. Waktu saudara tahu saudara sudah hidup benar, ada saja ya kebocoran-kebocoran. Sebentar mobil nyerempet, sebentar kena cek kosong, sebentar dibohongin orang. Ya ada banyak. Saudaraku tahu, wah ini serangan iblis. Waktu saudara serangan iblis, saudara sadar bahwa kekuatan saudara tidak akan mampu bisa mengatasi. Karenanya mendekatlah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dengan apa? Iman yang teguh. Ya, jangan pasif. Iman tidak disertai perbuatan itu sia-sia, mati. Ya saudaraku, dan saya sangat yakin dan percaya Tuhan berikan kekuatan kepada saudara dan saya seperti tadi dikatakan di dalam kitab Yesaya adalah untuk memampukan saudara bisa mengatasi semua serangan iblis. Yang ketiga, kebodohan kita. Masalah seringkali bukan nasib saudara jelek, bukan karena Tuhan kurang sayang, bukan. Ya, juga bukan ujian Tuhan, tapi karena kita yang bodoh. Kenapa kita bodoh? Kita salah memilih dan salah mengambil keputusan. Kenapa salah memilih dan salah mengambil keputusan? Kita salah meletakkan percaya kita kepada pribadi yang salah. Jadi percaya itu satu hal yang penting. Saudara tidak akan mentaati kalau saudara nggak percaya. Dan sebaliknya berapapun harganya kalau saudara percaya saudara siap bayar. Buktinya orang berani terapi ratusan juta harus terbang ke Jakarta. Ya saudara kasih Tuhan, kenapa? Karena percaya. Sebaliknya orang ada uang banyak, tapi kalau dia tidak percaya dia tidak akan lakukan. Jadi percaya itu yang akan membuat saudara mengambil keputusan. Percaya itu yang membuat saudara menentukan pilihan. Nah sebaliknya kenapa orang tertipu? Karena percaya pada penipu. Kenapa percaya pada penipu? Karena tergiur dengan hadiah tanpa perlu capek dapat uang cepat. Nah saudaraku, jadi saudaraku itu karena kebodohan kita. Karenanya percayalah. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk apa? Untuk memilah, mengidentifikasi, untuk boleh tahu ini apakah ujian Tuhan, apakah serangan iblis, apakah kebodohan kita. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Sama seperti saudara datang ke dokter. Kenapa orang datang ke dokter? Karena nggak tahu ini sakitnya apa, obatnya apa. Gak tahu saudara kasih Tuhan. Ya, perlu apa? Didiagnose. Kadang-kadang dokter saja perlu, wah ini mesti dicek lab. Oh ini harus kolonoskopi, harus endoskopi, ya harus PET scan, harus periksa darah dan sebagainya. Kenapa? Untuk menentukan ini sakitnya apa dan obatnya apa. Begitu juga problem dalam hidup kita. Tidak semua masalah itu ujian Tuhan. Tidak semua masalah itu serangan iblis. Tidak semua masalah itu karena kebodohan kita. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menyadari dan bertindak atas setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Yang keempat, teguran Tuhan. Ya. Kalau saudara, ya kita bersyukur, betul saudara harus bersyukur. Tapi kalau karena teguran Tuhan dan saudara cuma bersyukur saja, tidak akan merubah keadaan. Salah satu prinsip yang sering orang pegang, itu gini. Ya, mungkin saudara juga pegang prinsip ini. Kalau rezeki gak kemana-mana.
Ya, banyak orang pegang prinsip ini. Kalau rezeki nggak kemana-mana. Tapi menurut firman Tuhan terbalik. Kalau nggak kemana-mana rezeki nggak bakal datang. Artinya kalau kita nggak lakukan sesuatu, kita diam aja, kita nggak berusaha, kita nggak berikhtiar, ya kemana-mana itu bukan berarti keluyuran nggak jelas, bukan, saudaraku. Ya kemana-mana itu artinya keberanian kita melangkah dengan iman. Karena untuk langkah pertama itu nggak gampang. Benar, saya sendiri membuktikan dan mengalami. Untuk melangkah pertama saja, apakah dalam bisnis, apakah dalam pernikahan, apakah di dalam pelayanan, langkah pertama itu berat. Kenapa? Apalagi orang yang suka overthinking. Pak, nanti kalau saya buka usaha Pak, ya kalau laku Pak. Kalau nggak laku gimana Pak? Ya setelah laku Pak, setelah laku kan sibuk Pak. Mesti bayar karyawan Pak. Untuk bayar karyawan kan cukup nggak Pak dananya Pak? Ya setelah dapat karyawannya nanti kalau nggak jujur gimana Pak? Masa saya capek dia yang nipu saya Pak? Kalau saudara terus lakukan itu, saudara tidak akan pernah melangkah. Jadi itu yang saya maksudkan bahwa kalau nggak kemana-mana, rezeki tidak akan datang. Artinya beranilah melangkah tentu dengan mengandalkan Tuhan. Nah kita sekarang akan belajar beberapa hal tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya saudaraku, sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi kalau saudara lihat mobil-mobil yang mahal itu dilakukan satu tes namanya crash test. Ditabrakkan dengan kecepatan tinggi, ditaruh dan ada bulldozer dengan krennya mengangkat beban berat, dijatuhkan di atas atapnya, ya, bukan untuk menyiksa mobil, untuk membuktikan ketangguhan mobil itu sehingga mobil itu kemudian memunculkan calon pembelinya percaya bahwa mobil itu aman dan siap untuk bayar mahal. Nah begitu juga hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita supaya tahu kualitas hidup kita. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, Tuhan ini seringkali kita sama Tuhan adalah rindu berkat-Nya. Tapi tanya dalam hati kita, apakah aku mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan itu selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Dan orang yang berusaha menyenangkan Tuhan ada berusaha melakukan apa yang disuruh dan menjauhi atau menghindari yang dilarang Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya saudaraku, ada perbedaan kata pencobaan dalam ayat 12 yang di atas. Ya, pencobaan yang di ayat 12 itu adalah ujian. Tapi yang ayat 13, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Pencobaan di sini adalah artinya godaan. Ya, Tuhan mencoba, menguji tapi tidak menggoda. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai atau digoda oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku kasih, jangan sesat. Ya, jangan sesat itu jangan memutarbalikkan tentang diuji Tuhan dengan digoda Tuhan. Tuhan tidak pernah menggoda orang. Ya saudaraku. Orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru untuk menyadari dan bertindak. Ya. Ya saudaraku ngasih Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu saudaraku ngasih Tuhan, berbahagia dalam pencobaan, dalam ujian. Karenanya seringkali kita dengar ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Waktu saudara sedang diuji tetap bersyukur. Ya, karena ujian Tuhan itu saudara kasih Tuhan bukan menjatuhkan saudara. Ujian daripada Tuhan bukan membuat saudara hancur. Ya,
Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau iblis menggoda supaya saudara jatuh, tersungkur dan tidak bisa bangun lagi. Ujian Tuhan untuk memberi nilai positif, untuk membawa saudara naik kelas, untuk dipercayakan lebih lagi. Tapi godaan daripada iblis untuk membuat saudara jatuh dan terhilang dari Tuhan. Bahkan saudara hidup di dalam dosa dan tenggelam di dalam dosa sampai saudara tidak bisa bangkit dari dosa itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila, ini kan ayatnya ayat 12, Yakobus 1:12. Sekarang kita lihat Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai atau digoda, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, tidak dapat digoda, bahasa aslinya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, bahasa asli dia tidak menggoda siapapun. Ya, ujian supaya saudara naik tingkat dan menikmati janji Tuhan, memberi keuntungan. Tapi kalau godaan menjatuhkan dan menghancurkan masa depan saudara dan memberikan kerugian. Jadi dalam hidup ini saudaraku yang kasih Tuhan, ada cobaan dan godaan yang seringkali kita susah untuk membedakan. Ya, seringkali kita susah untuk membedakan, bahkan waktu kemudian saudara salah ambil keputusan, salah memilih, saudara salahkan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan nggak pernah menggoda saudara untuk jatuh? Dia mencoba saudara, menguji saudara supaya naik kelas, supaya bisa dipercayakan lebih lagi. Tetapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saya percaya ujian seberat apapun, saudara akan mampu untuk lulus. Dan waktu saudara lulus, saudara bisa tahu bahwa semua Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang bilang, Pak, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan lebih daripada kekuatan kita. Amin. Ya, kalau cobaan dari Tuhan tidak melebihi kekuatan saudara. Tapi kalau karena kebodohan saudara dan saudara ambil sesuatu jalan yang di luar Tuhan, itu yang seringkali membuat saudara sulit dan terpuruk. Sampai saudara sadar, ya saya salah. Saya tahu itu gak boleh, itu dilarang Tuhan. Tapi kok saya pilih itu. Sekarang enggak, saya mau bangkit. Saya mau, saudaraku, pesan penting saya. Saudara boleh bertobat. Tapi bertobat itu cuma berhenti melakukan dosa. Itu sanggup lagi, bisa lagi kemungkinan besar kembali ke kesalahan yang lama. Sampai bertobat, sampai apa? Benci terhadap dosa. Jangan suka bayangkan dosa yang masa lalu, saudara. Makanya Paulus bilang, aku tidak akan menengok ke belakang. Wih, enak ya dulu hidup dunia ya. Apa boleh, gak ada larangan, tidak ada firman Tuhan yang melarang. Ya, dulu aku gak pernah ke gereja, gak pernah dengar khotbah yang nembak-nembak aku dan sebagainya ya. Nggak ke gereja, kayaknya ini dosa, itu salah ya. Kok sepertinya hidup di dunia harus seperti hidup di sorga. Seringkali cara berpikir kita yang harus diubah dulu sampai kita menyadari. Kalau saudara sudah berhenti lakukan dosa, jangan suka ingat-ingat nikmatnya dosa yang lama. Berjalan terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saudara sampai kepada satu titik benci terhadap dosa. Waktu saat itu percayalah. Ya. Gimana caranya? Jaga pergaulan kita. Karena firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau saudara bilang saat ini jangan sampai jatuh ke dosa yang lama, perbaiki pergaulan kita. Karena itu yang akan membuat saudara mampu bertahan dengan mengandalkan Tuhan. Yang mengerti bisa katakan amin, saudara. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, sebetulnya ikut Tuhan itu sederhana kalau saudara menyadari. Saya baru pulang check up dan dokter bilang untuk menurunkan berat badan. Padahal saya tidak terlalu gemuk, tetapi secara tinggi berat badan menurunkan berat badan. Ya, nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya cek di KL. Nah, waktu saya naik pesawat, saya bilang pada istri saya, begitu mendarat di Indonesia, kita harus berubah. Saya tidak makan daging merah, karbo dikurangi secara drastis bila perlu enggak, ya. Dan saya mengubah
makan saya jam 10 pagi dengan jam 5 sore mengubah. Nah waktu kemudian sampai di rumah, apa yang saya sudah komitmen saya lakukan. Nah waktu merubah kebiasaan, jam makannya berubah, menu makanan berubah, pasti gak enak. Gak nyaman. Gak nyaman. Ini loh pentingnya saudaraku. Yang perlu berubah bukan gaya hidupnya. Mindset pola pikir kita harus berubah. Yang setuju bisa katakan amin. Cara berpikir kita harus berubah. Supaya apa? Supaya waktu kita melihat perubahan itu kita tidak merasa terpaksa, kita tidak merasa ya gimana ya. Ya, pikiran kita. Saya berpikir gini, loh makanan enak itu kan cuma di mulut kita waktu dikunyah. Begitu lewat tenggorokan sudah nggak tahu makanan apa kan. Ya kan, yang sudah masuk ke dalam perut ya sudah kasih Tuhan. Jadi kalau pikiran kita sudah bisa, loh enak itu kan cuma di mulut. Begitu dilek, ditelan, ya udah. Sama aja. Ya. Dan kalau aku menikmati perubahan cara makanku dengan aku terpaksa, justru jadi beban buat hidupku. Jadi yang seringkali disebut berdamailah dengan diri sendiri salah satunya ini. Seringkali kita konflik dengan diri kita. Antara maunya kita dengan kenyataan yang dihadapi kok gak nyambung. Lalu kita mulai kesel, kita mulai bete, kita merasa hidup ini gak nyaman. Kalau saudara sudah beres dengan diri saudara sendiri, perubahan kebiasaan itu membuat saudara nyaman-nyaman saja. Yang setuju bisa katakan amin. Ya saudaraku, itu yang seringkali membuat hidup kita tertekan, gak enak. Ya, untuk taat hukum, taat peraturan, taat apapun juga termasuk taat firman Tuhan. Kalau saudara belum menyadari dan hati saudara rela untuk melakukan demi kebaikan saudara. Loh, saudara melakukan firman, melakukan nasihat dokter kan untuk kepentingan kita. Bukan kepentingan dokter, bukan kan? Nah saudara kasih Tuhan. Dan ini yang seringkali membuat hidup kita seringkali menimbulkan masalah karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amsal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tapi orang bebal ini bandel, tegar tengkuk, melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ya, orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Gini saudara, kita seringkali kalau mendengar nasihat yang baik, suka ngeles, suka cari pembenaran dengan melihat contoh yang salah. Enggak Pak, saya punya kenalan Pak, hidupnya kacau Pak. Ya buktinya umurnya panjang Pak. Sudah 80 lebih Pak, happy aja Pak. Ya kan sudah kasih Tuhan. Seringkali kita hidupnya. Dia Pak, makan apa saja dimakan, gak ada pantangan Pak. Banyak kali kita untuk pembenaran diri, kita harusnya hidup dalam kebenaran. Pembenaran kita cari contoh yang salah. Itu yang disebut dengan orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman, saudara kasih Tuhan. Tapi saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kita dengar firman Tuhan, taati dan lakukan. Orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sekarang saya mau tanya, terutama yang hipertensi, darah tinggi, ya. Saudara hipertensi yang membuat saudara marah-marah atau marah-marah yang membuat saudara menjadi hipertensi? Ya, Pak saya ini suka marah Pak, karena mungkin ya karena darah saya tinggi Pak, tekanannya Pak. Atau saya nggak mau marah-marah Pak, bikin tensi naik aja. Yang benar yang kedua, marah-marah membuat tensi kita naik. Ya saudara kasih Tuhan. Nah gimana caranya supaya tidak marah-marah? Itulah butuhnya penguasaan diri lewat pikiran kita yang menyadari, loh kok aku mesti marah. Mungkin teman saudara atau suami saudara, ya dia aneh Pak, harus ditegur. Loh ditegur ya, dinasihati ya, tapi nggak perlu marah-marah. Karena dia kan nggak beda sama saya. Kalau dia melakukan sesuatu yang saya nggak sukai, ya mungkin menurut dia itu benar. Ya kita perlu nasihatin, kita nggak bisa rubah orang. Yang bisa rubah orang hanya Tuhan. Haleluya, saudaraku, kalau orang itu menjadi sadar.
Saya banyak, sebagai gembala saya banyak dapat keluhan pasangan-pasangan. Pak, suami saya sebetulnya nggak boleh makan ini, sebetulnya harus begini. Tapi bandel Pak, sudah nggak bisa diomongin Pak. Pak Gembala coba tolong omongin. Nah begitu juga saya bilang saya cuma bisa omong saja, nasihati. Tidak bisa paksa orang berubah. Orang berubah itu tunggu sampai dia menyadari. Nah menyadari itu berbagai-bagai. Ada nunggu sakit dulu baru sadar. Ada nunggu ditipu orang dulu baru sadar. Ada yang nunggu masalah berat baru sadar. Ya, jadi tidak ada yang bisa rubah orang. Termasuk saudara datang ke gereja setiap minggu. Saudara dengar firman Tuhan. Banyak kali orang Kristen gak suka loh dengar firman Tuhan yang nemplak-nemplak. Maunya dengar firman Tuhan hidup Tuhan pasti berkati, nah saudara senang. Tapi kalau hidup dalam kekudusan, ya tinggalkan dosa, orang kurang senang. Ini loh saudaraku. Ya, waktu saya dulu dalam baru awal-awal pertobatan dengan Bu Kristi, penatua kita juga, ya saya kalau pergi ke presenter saya selalu berdoa, Tuhan saya mau berubah. Ya, saya mau berubah. Biarlah lewat pembicara siapapun yang bicara firman-Mu menegur saya supaya saya tahu. Jadi waktu saya dengar firman Tuhan, saya dengar firman yang rasanya membuat saya tersinggung, yang membuat saya tertegur, yang membuat saya tertemplak, yang membuat sepertinya kok tahu ya kesalahan saya. Nah firman itu saya tangkap dan saya mulai berubah. Itu yang akan menuntun saudara hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan, pembicara dia nak ngalami seperti yang saya alami, ngomong gampang, ya sudah. Ya, itu yang seringkali membuat saudara tidak berubah dan itu yang membuat saudara tertunda-tunda untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kita lanjut ke hal yang berikutnya. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau orang yang suka mancing ikan, umpan yang dipasang supaya dapat ikan tentu umpan yang disukai oleh ikan. Tidak mungkin umpan yang dia sebagai pemancing sukai. Ya, kalau dia sebagai pemancing suka sesuatu lalu itu dipasang belum tentu ikannya suka. Ya, ikan tidak akan tergoda untuk makan umpan itu. Nah, begitu juga dengan iblis. Iblis menggoda saudara bukan yang saudara enggak suka. Mungkin saudara dengar kesaksian orang melakukan dosa hidup yang lama. Saudara bilang, enggak, kalau saya enggak suka. Saya jauh Pak, saya enggak punya keinginan itu, saya enggak pernah berpikir. Enggak, saya enggak suka Pak, seperti yang dia lakukan. Mungkin saudara enggak suka hal itu dan iblis tidak akan menggunakan lewat keinginan itu. Tapi lewat keinginan yang saudara sukai, hati-hati. Jadi pelajaran berikutnya adalah sadari iblis menggoda kita melalui keinginan kita. Keinginan saudara dan saya. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Makanya ada ayat lain yang berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, saudara. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, ya, berkonfrontasi, bermusuhan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, tidak mungkin dong gelap dan terang disatukan, saudaraku yang kasih Tuhan. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara hidup dituntun oleh keinginan daging, sementara saudara mungkin ke gereja bahkan melayani Tuhan sekalipun, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ada banyak loh orang punya cara berpikir yang salah. Gini, Pak, sebetulnya saya capek Pak ya olahraga, tapi saya genjot Pak olahraga. Saya tanya, supaya apa Pak? Supaya makannya bebas. Keliru saudaraku. Saudara olahraga harus, juga jaga makan juga harus. Yang setuju bisa katakan amin. Bukan berarti saudara olahraganya kencang membuat saudara bisa makan dengan bebas. Ya saudara kasih Tuhan. Bukan. Jadi saudara kasih Tuhan, betul olahraga harus, tapi jaga makan itu perlu. Ya.
Seringkali saya bilang, kita harus banyak minum jamu. Jamu apa? Jaga mulut. Kalau enggak omongan kita salah, makanan yang kita masuk salah. Keluar masuknya di dalam mulut kita ini yang perlu kita jaga, saudaraku ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah saudaraku, dari ayat ini kita belajar bahwa hati-hati dengan keinginan saudara ya. Karena harusnya itu saudaraku, kita kan sebagai manusia punya pikiran, perasaan, kehendak. Ya, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan. Pikiran harus kuat. Sehingga ketika keinginan melakukan sesuatu yang melanggar firman, keinginan ingin melakukan sesuatu yang memuaskan keinginan daging kita. Tapi kalau pikiran saudara sudah diisi terus oleh firman Tuhan, maka pikiran mampu untuk berkata tidak terhadap perasaan yang ingin dipuaskan. Satu hari seorang bapak mau berangkat kantor, sudah pakai baju putih bersih, membawa segelas kopi, akan berangkat ke kantor. Lalu anak yang masih kecil lari-lari nyenggol tangannya dan kopi itu tumpah mengotori bajunya. Dia dengan agak kesel, ngomel, dia taruh gelasnya, dia ke dalam, dia bersihkan bajunya. Wah ini bajunya sudah nggak bisa, sudah kena kopi. Dia mau cari baju, wah baju putihnya yang satu belum kering dicuci. Ya wah dia bingung, ini bajunya mana ini sebagai penggantinya. Ya, lalu akhirnya saking kesal dia negur dan marah kepada istri yang tidak ikut salah. Ya, istri ditegur kenapa? Kamu nyucinya sih telat-telat, mestinya begitu pakaian kotor lo jangan ditumpuk-tumpuk, langsung dicuci. Anak yang lain juga ditegur, gara-gara kopi tertumpah. Mungkin saudara anggap ini masalah sepele, tetapi dari situ kita ambil satu pelajaran. Masalah muncul bukan soal karena tangannya tersenggol oleh anak yang berlari, tetapi tergantung gelas itu isinya apa. Kalau gelas itu isinya air, waktu tertumpah tentu tidak akan mengotori, tinggal ambil tisu dan selesai. Gambaran daripada pikiran, gelas itu gambaran dari pikiran kita. Tergantung apa yang saudara masukkan dalam pikiran saudara. Kalau sesuatu yang saudara masukkan selalu keliru, sesuatu yang tidak sesuai firman, begitu kesenggol sedikit, yang keluar caci maki, yang keluar kemarahan, yang keluar hal-hal yang negatif. Jadi saudaraku, apa yang saudara perlu perhatikan dalam menantikan kedatangan Tuhan adalah apa yang saudara akan masukkan di dalam pikiran saudara. Sehingga waktu keinginan saudara ingin melakukan sesuatu untuk memuaskan daging, pikiran saudara berkata, jangan. Ya, Tuhan sebentar lagi datang, jangan. Ya, itu semua akan membuat kamu jadi nyesel dan seterusnya dan seterusnya. Itu akan terjadi waktu kita sadar bahwa hidup kita itu berarti bagi Tuhan. Yang keempat, ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yang keempat adalah, yang perlu kita sadari adalah masa depan merupakan akibat keputusan dan kebiasaan kita hari ini. Masa depan saudara merupakan akibat dari keputusan dan kebiasaan kita hari ini. Ya, masa depan saudara tidak ditentukan oleh nasib, masa depan saudara tidak ditentukan oleh situasi ekonomi di mana saudara berada. Masa depan saudara ditentukan atau sebagai akibat dari keputusan dan kebiasaan kita. Ya, tahun depan kita ada tema tahunan yang baru, The Year of Decision. Ya, tahun pengambilan keputusan. Ya, kalau tahun ini the year of preparation, tahun untuk mempersiapkan. Setelah saudara persiapkan, tahun depan adalah tahun mengambil keputusan. Kenapa? Karena 85% masalah dihadapi manusia karena salah memilih dan salah mengambil keputusan. Ya, saudaraku, salah memilih dan salah mengambil keputusan. Nah, dari ayat ini kita sadari bahwa keinginan-keinginan itu yang dibuahi akan melahirkan dosa. Ya saudaraku, kenapa? Karena iblis akan berusaha untuk membawa kita semakin jauh
daripada Tuhan. Firman Tuhan tidak mengajarkan dalam mengambil keputusan saudara harus jadi orang nekat, enggak. Ya, nekat itu karena sudah tidak ada jalan keluar. Ya, ibarat orang dia tidak mau berenang, dia berdiri di pinggir kolam, lalu ada yang dorong dia. Ketika nyebur, dia nggak perlu berpikir, saya bisa berenang nggak? Dia waktu nyebur dia mau nggak mau harus berenang. Ya, nah hidup kita bukan nekat saudaraku, tetapi hidup kita itu berani karena Tuhan menyertai kita. Ya, jadi perbedaannya orang nekat itu sudah nggak ada pilihan lain Pak. Ya, sudah jalan semua tertutup, kalau nggak dilakukan Pak, lalu apa solusinya Pak? Ya, tetapi Tuhan mengajar kita untuk berani. Artinya sudah diperhitungkan sebelum kita mengambil keputusan. Ya, gercep boleh. Ya, gerak cepat boleh, tapi jangan lupa sertakan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara kasih, ini ayat yang terakhir dari Yakobus 1, yang kukasih jangan sesat. Ya. Yang terakhir ini sadari iblis akan berusaha menyesatkan manusia dengan jalan pintas. Iblis menawarkan shortcut jalan pintas. Nah, saudaraku kasih Tuhan, begitu juga dengan yang dialami oleh Hawa. Ya, iblis berusaha menawarkan dengan tipuan-tipuannya. Ya, ular berkata kepada perempuan, sekali kamu tidak akan mati. Ya, tahu nggak? Tuhan melarang kamu makan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu bukan mati. Dia takut kamu nanti seperti Allah, serba tahu, bahkan kamu nanti nggak butuh Allah karena kamu serba punya kuasa dan seterusnya. Ya, iblis akan berusaha untuk menyesatkan kita. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karenanya saudaraku, biarlah lewat firman Tuhan ini kita menyadari bahwa apapun kondisi saudara, percayalah saudara kasih Tuhan. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber pertolongan saudara yang tidak pernah berubah. Yang perlu saudara ubah adalah gaya hidup, kebiasaan saudara. Pastikan sesuai dengan firman Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan menentukan saudara bukan pemenang, lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati. Nah, mari kita bangkit berdiri saudara. Yang perlu saudara atur bukan keadaan tidak selamanya bisa saudara atur. Yang perlu saudara atur adalah respon kita terhadap menghadapi situasi yang terjadi dalam hidup ini. Ya, seorang pelaut dia tahu tuh dia tidak bisa mengubah arah angin, tetapi dia bisa mengubah arah layar. Bicara tentang sikap hatinya, waktu angin berhembus menghambat perjalanannya menuju tujuan, dia tahu dia tidak bisa mengubah arah angin. Yang dia bisa ubah adalah arah layar. Hati kita perlu kita tata, sehingga apapun kondisi, saudara pastikan saudara akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu.
Kami boleh selamat semua karena Tuhan yang sudah menjadi juru selamat. Kau mencurahkan darah di atas kayu salib menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kalau kita seringkali mendengar mujizat, sebenarnya saudara sudah mengalami mujizat. Mujizat terbesar bahwa kita yang harusnya binasa tapi Tuhan berikan kehidupan yang kekal. Itu semua bukan karena kebaikan dan layaknya serta pantasnya kita. Semata-mata semua karena kasih Tuhan kepada kita. Sementara saudara mengangkat roti lebih tinggi dari kepala, renungkan akan kebaikan Tuhan. Selama ini tuh yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Biarlah kita selalu berusaha untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Percayakan saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan setelah mengucap syukur atasnya dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah saudara percaya bahwa cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu peduli. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau adalah kasih itu sendiri. Tuhan bukan memiliki kasih, tapi Engkau adalah pribadi kasih itu sendiri. Dan biarlah kasih itu yang sudah dalam hidup kami memampukan kami untuk hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami boleh memancarkan kasih Kristus kepada orang di sekitar kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami tetap percaya firman-Mu tumbuh di tanah yang subur, di hati kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Jemaat Tuhan tetaplah percaya, setia kepada Tuhan, lakukan firman-Nya dan saudara menyenangkan Tuhan, dan itu yang akan buat Tuhan hatinya tergerak untuk menolong, memberkati dan menjawab setiap doa saudara. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan yang untuk menentukan saudara di dalam mengambil keputusan. Sehingga saudara tidak salah di dalam memilih dan mengambil keputusan. Hidup berjalan di dalam kebenaran dan penyertaan Tuhan sempurna. Karena dia adalah Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya hari ini. Bahkan dia berjanji menyertai untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.